Haleluya, saya ingin memberikan ucapan syukur kepada Allah untuk pujian yang dapat dinaikkan oleh KUR. Pernahkah kalian memikirkan situasi atau kondisi di mana kalian tidak dapat menaikkan pujian kepada Allah, di mana kalian tidak dapat bernyanyi kepada Allah karena kalian kehilangan suara, atau karena kalian tidak diizinkan, dan kemudian saya mulai berpikir, bagaimana jika saya ingin memuji Tuhan, tetapi saya tidak bisa, saya tidak diizinkan. Saya ingin memberi persembahan kepada Tuhan, tapi saya tidak diizinkan. Saya ingin membantu di gereja, tapi saya ingin datang ke gereja, tapi saya tidak bisa. Dan menurut saya itu akan menjadi suatu penderitaan yang besar ketika saya ingin memuji Allah, tetapi saya tidak bisa. Dan minggu ini dari banyak kesaksian yang berbeda yang saya dengar, inilah sesuatu yang saya doakan. Ada orang-orang yang ingin memuji Allah, tetapi mereka tidak bisa. Tapi fakta bahwa seperti yang dikatakan Kur, setiap sudut menaikkan pujian, dan kita menaikkan lagu-lagu kepada Allah. Nah, ketika kita melakukan itu sudah menjadi suatu hak istimewa ketika kita dapat bernyanyi kepadanya dengan bebas. Jadi dengan itu saya ingin lanjut membahas kitab Imamat. Ini adalah pelajaran ke-9 dari pembelajaran kitab Imamat. Khotbah hari ini berjudul Kudus di hadapan Allah. Kudus di hadapan Allah. Kita membaca beberapa ayat dari pasal 16 dan 17, dan ini dua merupakan dua ayat yang sangat penting. Dalam kitab Imamat, kekudusan berhubungan dengan kehidupan, dan pencemaran atau kenajisan berhubungan dengan kematian atau maut. Jadi yang harus kita perhatikan adalah konsep kehidupan dan kematian. Apakah di dalam diri kita ada lebih banyak kehidupan atau kematian? Apakah kehidupan lebih berbobot dari apakah kehidupan lebih berbobot untuk menaklukkan kematian, atau apakah sebaliknya? Karena sumber kehidupan adalah Allah dan Ia kudus. Dan dalam pasal-pasal ini, kekudusan dinyatakan sebagai penyucian. Dan sebaliknya, maut atau kematian adalah kebalikan dari kehidupan, dan itu dianggap sebagai kenajisan. Sumber kehidupan adalah Allah dan Ia kudus. Dan kita harus menjadi kudus untuk dapat menerima kehidupan itu. Dan ketika kita menerima kehidupan Allah dalam diri kita menjadi dibersihkan untuk menjadi kudus. Tapi ketika kehidupan itu di dalam diri kita berkurang, dan setiap dari diri kita memiliki kehidupan dalam diri kita kan, tetapi seberapa banyak dari kehidupan itu tersisa di dalam diri setiap kami. Bukan soal umur, tetapi seberapa banyak kehidupan Allah itu dapat ditemukan di dalam diri kita. Apakah hanya 50% dari kehidupan kita? Ketika kehidupan Allah itu berkurang dalam diri kita, kita sedang berjalan semakin dekat kepada kematian, dan itu membuat kita najis. Salah satu konsep penting yang perlu kita ingat dan pahami dalam bagian ini adalah bahwa dalam bagian ini menjelaskan bahwa darah mewakili kehidupan. Darah memiliki kehidupan. Jadi, darah dapat ditemukan di dalam tubuh kita, maka haruslah ada kehidupan
di dalam diri kami, tetapi kehidupan seperti apa yang dapat ditemukan dalam diri kami. Dan kita dapat mengatakan bahwa ada kehidupan di dalam darah, maka darah itu harus bersih kan, tetapi ada darah yang kotor. Jadi cobalah kita pikirkan dua bagian yang utama. Pertama, dari Imamat 12-15 yang berbicara soal kenajisan dalam seseorang. Jadi setiap pasal berbicara tentang satu topik dan kita akan membahasnya. Pertama, nomor 1, Imamat 12 itu tentang kenajisan setelah melahirkan. Kenajisan seorang perempuan setelah ia melahirkan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah melahirkan adalah sesuatu yang baik atau buruk? Melahirkan adalah sesuatu yang baik karena itu adalah menghasilkan kehidupan. Jadi mengapa ketika seorang wanita telah melakukan suatu hal baik yang memberikan kehidupan kepada seorang anak, mengapa itu dianggap najis? Dan marilah kita baca ayat 2-5, Imamat 12 ayat 2-5. Katakanlah kepada Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya, 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Jadi menurut peraturan di Imamat, ketika seorang perempuan melahirkan seorang anak laki-laki, dia harus menjauhi tempat kudus selama 40 hari kan? 7 hari ditambah 33 hari. Namun, ketika ia melahirkan seorang anak perempuan, angka itu menjadi 2 kali lipat, 14 hari ditambah 66 hari. Jadi, mengapa seperti ini? Mengapa bersalin itu mengakibatkan seorang ibu menjadi najis selama sekian hari? Jawabannya ada di ayat 4 dan 7. Ayat 4 dikatakan ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, dan ayat 7 kemudian ia mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Jadi dia najis karena darahnya sendiri. Karena darahnya sendiri dia dianggap najis. Karena kita percaya bahwa ada kehidupan di dalam darah, dan di sini kita melihat bahwa darah manusia tidak dianggap bersih. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa, kehidupan Allah yang diberikan kepada umat manusia, nafas kehidupan itu telah ditarik keluar. Dan kita telah menolak kehidupan itu. Kita sedang hidup berdasarkan kehidupan manusia, kehidupan yang terbatas. Dan karena kita telah berdosa, kehidupan di dalam diri kita, darah di dalam diri kita dianggap kotor. Perempuan itu dianggap kotor karena darahnya sendiri yang keluar dari dirinya. Maka karena ini dikatakan di Mazmur 51 ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud sadar bahwa dosa itu bukan dosa yang dipelajari, tapi itulah dosa yang beserta kelahirannya. Tertulis juga di Matius 15 ayat 17-20.
tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi Yesus sedang berkata bahwa apa yang menajiskan seseorang adalah apa yang keluar dari hatinya, apa yang dari dalam. Sehingga kenajisan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian, nomor dua, pasal 13 dan 14. Imamat 13 dan 14 ini membahas tentang penyakit kusta. Dalam Alkitab, kusta dianggap sebagai penyakit yang berkaitan erat dengan dosa. Kusta memiliki masa laten yang panjang, dan itu menyerang sistem saraf, sistem kulit, mata, dan bahkan saluran pernafasan. Penyakit ini akan menyebabkan penderitanya kehilangan indera perasa sakit, dan ia tidak akan merasakan ujung-ujung bagian tubuhnya. Dan ketika sangat buruk kustanya, orang itu tidak akan dapat merasakan sentuhan, dan tubuhnya akan membusuk, dan jari-jarinya, kupingnya, matanya, semuanya akan membusuk dan keluar, dan mereka tidak akan merasakan rasa sakit itu, dan organ-organ tubuhnya pun akan secara perlahan mati satu-satu. Dan di dalam Alkitab, penyakit kusta dianggap sebagai penyakit rohani. Kondisi fisiknya disebabkan oleh kondisi rohaninya karena dosa mereka terhadap Allah. Tapi aplikasinya kepada hari ini, kita dapat melihat ini sebagai suatu penyakit rohani karena ini menunjukkan tanda-tanda penyakit rohani yang tidak dapat kita lihat, tanda-tanda penyakit rohani yang terjadi ketika hubungan kita rusak dengan Allah. Pembusukan terjadi ketika sirkulasi yang baik, suplai darah yang baik tidak berlangsung dengan baik, maka tubuh akan mulai membusuk. Ketika tidak ada sirkulasi rohani, ketika kehidupan yang kita miliki ketika kehidupan Allah tidak disediakan kepada tubuh kita, maka akan ada diskoneksi, dan diskoneksi ini mengganggu sirkulasi yang baik. Dan ketika ini terjadi untuk masa yang lebih panjang lagi, maka ini akan mulai menuju tubuh kita kepada pembusukan, kerohanian kita kepada pembusukan. Jadi, ketika proses pembusukan ini terjadi di dalam kehidupan rohani kita, seperti penyakit kusta, rasa sakit kita itu tidak dapat sadar akannya, dan rasa lapar untuk firman Allah hilang, dan rasa takut akan Allah hilang, dan semua perasaan-perasaan kepekaan kita kepada Allah itu menjadi mati. Dan penyakit kusta ini dicatat, kisah-kisah tentang kusta tidak dicatat dan disebutkan setelah setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan terutama di Injil Yohanes, pesannya adalah bahwa darah Yesus telah membersihkan bahkan penyakit kusta rohani setiap kami. Jadi saya berdoa agar darah Yesus menyucikan kita dari dosa-dosa kami, dari kenajisan kami, kekotoran kami, dan kiranya kami, meskipun kami telah jauh dari Allah, dan setelah lama pergi dari Allah, dan kita telah menderita lama dari Allah, kiranya kami dapat berbalik kepada Allah, karena proses penyucian itu sangat sederhana.
lebih sederhana yang dapat kalian bayangkan. Kalian sudah ada di tempat ini kan? Di tempat kudus ini kan? Kalian hanya perlu berdoa kepada Allah untuk kuasa penyucian darah Yesus. Hanya itu saja. Apakah itu terlalu mudah? Apakah itu terlalu murah? Atau apakah kalian merasa seperti menang lotre hari ini? Apapun yang sedang kalian alami, apapun yang sedang kalian rasakan, saya berdoa agar kalian menaikkan doa itu dan percaya bahwa darah Yesus akan menyucikan kamu. Ketiga, pasal 15 berbicara soal orang yang mengeluarkan lelehan. Imamat 15 ayat 2 sampai 18 membahas tentang lelehan pria dan ayat 19 sampai 30 membahas tentang lelehan dari wanita. Kenajisan karena mengeluarkan lelehan digambarkan sebagai sesuatu yang lebih serius daripada kenajisan karena binatang atau bahkan karena kusta. Bahkan pakaian dan tempat tidur orang-orang yang memiliki lelehan itu menjadi najis. Dan kalau orang lain memegang tempat itu, orang itu pun menjadi najis. Dan saya berdoa agar kalian dan saya tidak mendekati orang apapun yang mengandung lelehan, karena itu dapat menular dengan sangat mudah. Kenajisannya menular dengan sangat mudah. Tapi sesuatu yang luar biasa adalah mungkin kalian sedang berpikir, apakah saya bersih atau kotor? Apakah saya tahir atau najis? Saya mandikah pagi ini? Tetapi kita harus berpikir secara rohani. Selama seminggu lalu ini, apa yang telah kalian sentuh? Apa yang sedang kalian sentuh? Apa yang kalian konsumsi secara rohani dan fisik? Ideologi, pemikiran, dan perkataan yang keluar dari dalammu, apakah itu bersih atau kotor? Pikiran apa yang kalian miliki? Bersih apa kotor? Katakanlah amin kalau kalian percaya kalian bersih. Banyak orang yang bohong di sini ya. Saya minta maaf kalau saya berkata pembohong. Tapi ya, luar biasa banyak orang yang beriman di sini ya. Karena seberapa kotornya kita, marilah kita berdoa, marilah kita percaya bahwa saat kita memasuki rumah Tuhan ini, sama seperti pada waktu COVID, seperti waktu COVID kita harus disanitasikan dulu sebelum masuk ke dalam ruangan ini kan. Dan saya percaya bahwa ketika kita datang kepada rumah Tuhan ini, Allah yang membersihkan kami, Allah yang menyucikan kami. Dan kita akan menjadi bersih ketika kita keluar dari pintu ini. Amin. Mari kita berdoa untuk hal itu. Menariknya, kekotoran, kenajisan dari lelehan digambarkan sebagai sesuatu yang lebih serius kan, namun proses penyuciannya lebih ringan dan lebih sederhana. Proses penyucian untuk wanita yang melahirkan anak laki-laki 40 hari. Kalau melahirkan seorang perempuan 66 hari dan mereka masih harus melakukan persembahan-persembahan lain. Tetapi untuk proses penyucian dari lelehan, mereka hanya perlu mencuci pakaian mereka, mandi dengan air, menunggu 7 hari, dan memberikan korban bakaran dan korban penghapus dosa hanya dengan 2 ekor burung tekukur atau merpati pada hari ke-8. Dan ini sangat ringan secara harganya pun ringan dan prosesnya pun ringan. Dan jadi pesannya apa di sini?
ada pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius yang dapat membuat orang-orang harus dihukum mati atau dikeluarkan dari bangsa mereka. Seperti di Imamat Seperti dalam Imamat 20 ayat 18 dikatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyikapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup leleranya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leher darinya itu disingkapkan. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Jadi ini adalah 3 contoh dari apa yang membuat seseorang menjadi najis. Tetapi pada pasal 15, setelah pasal 15 kita memasuki pasal 16 dan 17, dan ini mengajari kita pada hari perdamaian dan pentingnya darah. Jadi di bawah bagian ini, bagian pertama itu yang telah kita bahas itu berbicara soal apa yang mengakibatkan kenajisan di dalam diri kami. Dan bagian kedua pada pasal 16 dan 17 itu ialah solusinya ketika kita najis. Apakah solusinya? Bagaimana kita dapat menjadi tahir lagi? Dan ini adalah soal hari pendamaian. Jadi bagian pertama dari bagian kedua ini adalah tentang proses hari perdamaian. Hari ini saya akan membahas tentang proses hari pendamaian, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh imam besar. Di Imamat 16 ayat 3-6. Pertama, imam besar mengenakan kemenjalanan yang kudus, dan Harun, imam besar pada saat itu, harus mempersembahkan seekor lembu jantan sebagai korban penghapus dosa untuk dirinya dan seisi rumahnya, agar dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pada waktu itu, Harun adalah seorang manusia yang juga memiliki dosa. Seisi rumahnya memiliki dosa, dan karena itu ia harus dosa-dosa dia harus diampuni sebelum ia dapat masuk ke dalam tempat yang kudus untuk melakukan pendamaian untuk bangsa Israel. Jadi tujuannya adalah untuk dirinya dan seisi rumahnya harus dibersihkan dulu. Kedua, imam besar mengambil 2 ekor kambing jantan, membuang undi untuk memilih salah satu ekor sebagai korban penghapus dosa dan 1 ekor lagi sebagai kambing Azazel. Dan ketiga, ia mengambil sebuah periuk yang penuh dengan bara api dari mesbah dan dua genggam kemenya yang ditumbuk halus di dalam tabir. Di dalam tabir itu adalah ruang yang terkudus, kan? Jadi ini adalah pertama kali ia masuk ke ruangan yang kudus itu, dan ia meletakkan periuk yang berisi bara api itu, dan itu akan menghasilkan asap, kan? Dan asap itu harus menutupi seluruh ruang kudus itu sampai ia tidak dapat melihat apapun. Dan itu membuat awan di bumi ini, dan hadirat Allah itu dilambangkan oleh awan. Dan itu ada di pasal 16 ayat 12 dan 13. Keempat, dia harus mengambil sedikit darah lembu jantan dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian. Dan ini adalah kali kedua ia masuk ke ruang yang kudus. Dia memercikan dengan jarinya darah lembu jantan itu ke tutup pendamaian di sisi timur dan juga ke depan tutup pendamaian sebanyak 7 kali dengan jarinya. Dan di ayat 14 dan 15 dikatakan, kemudian ia melakukan hal yang sama dengan darah kambing jantan. Ada 2 kambing, kan? 1 dibunuh untuk korban persembahan, dan sebelum dibakar, korbannya darahnya diambil. Dan kambing yang kedua itu menjadi kambing Azazel, kan? Dan kelima, ia memercikan darah lembu jantan dan darah kambing jantan pada tanduk-tanduk mesbah
pada semua sisinya untuk dosa-dosa dan kenajisan anak-anak Israel. Jadi yang dia lakukan itu adalah dia membawa darah itu masuk ke dalam ruang yang kudus, kemudian memercikkan darah itu. Jadi binatang-binatang ini telah mengambil dosa-dosa rakyat bangsa Israel. Semua dosa-dosa itu dimasukkan ke dalam binatang ini, dan ini adalah darah binatang yang telah binatang ini telah mengambil dosa umat manusia, dan darah ini dibawa masuk ke dalam ruangan kudus dan dipercikan kepada Allah. Ketika ia dipercikan kepada ruang kudus itu, kemudian darah yang dari dalam ruang kudus itu dibawa keluar dan dipercikan kepada mezbah. Jadi di ayat 18 dan 19 ini ini langkah ke-6 ini dia mengambil kambing yang tersisa, kambing Azazel, yaitu dan dia meletakkan semua pelanggaran Israel di atas kepalanya dan melepaskannya ke padang gurun untuk mati bersama dosa-dosa itu. Jadi semua dosa Israel sedang dibawa oleh kambing ini dan dilepaskan ke padang gurun untuk mati bersama dosa-dosa itu. Dan Yesus mati sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga sebagai kambing Azazel. Dan nomor 7, imam besar kemudian masuk ke dalam kemah pertemuan, menanggalkan kemajalenan, dan selama hari ini imam besar tidak mengenakan jubah yang warna-warninya, tetapi ia hanya mengenakan kemajalenan. Jadi nomor 7, imam besar masuk ke dalam kemah pertemuan, menanggalkan kemajalenan, memandikan tubuhnya dengan air di tempat kudus, dan mengenakan pakaiannya. Kemudian ia keluar dan mempersembahkan korban bakarannya dan korban bakaran umat, dan mengadakan pendamaian bagi dirinya dan bagi umat Israel. Kemudian ia mempersembahkan lemak korban penghapus dosa itu di atas mezbah. Dan kemudian ke-8, kulit, daging, dan kotoran lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa harus dibakar di luar perkemahan oleh orang lain, dan orang yang membakarnya harus mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air sebelum kembali ke perkemahan. Itu ada di Imamat 16 ayat 27-28. Dan inilah proses yang terjadi pada hari pendamaian. Itulah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Perbedaannya adalah perbedaan antara korban penghapus dosa dan antara hari pendamaian adalah dalam persembahan penghapus dosa biasa, darah dipercikan ke arah pintu masuk ruang Maha Kudus sebagai tindakan memindahkan dosa ke tempat Tuhan berada. Namun pada hari pendamaian ini, darah dibawa ke dalam ruang Maha Kudus dan kemudian dibawa kembali dan dipercikan ke mezbah di luar ruang Maha Kudus, yang menandakan bahwa darah yang berasal dari ruang Maha Kudus membersihkan kenajisan umat. Jadi ini bukan soal memindai dosa kita kepada Allah, tapi soal menerima darah yang dibersihkan dari Allah itu, yang keluar dari ruang Maha Kudus. Sebagai kesimpulan, proses permunian dan pendamaian dalam imamat mungkin tampak rumit, tapi kita dapat memahaminya melalui kata kunci kehidupan dan kematian. Tuhan membuat cara untuk mengisi kekosongan kita dengan kehidupannya. Tetapi kehidupan kita selalu rentan dan rawan terhadap kecemaran semenjak kejatuhan Adam. Dan
iblis mengakibatkan kita untuk kehilangan kehidupan itu. Satu-satunya yang tersisa dalam diri kita adalah kehidupan fisik. Seperti kembang yang putus, terlihat hidup, namun hanya beberapa hanya butuh beberapa waktu saja, maka kembang itu akan segera mati. Apa yang Allah ingin lakukan adalah mengisi kita kembali dengan kehidupannya itu. Apakah kita mau menerima kehidupannya? Saya percaya karena itulah kita sedang berkumpul di tempat ini. Namun, kita selalu rentan terhadap kecemaran yang ada di sekeliling kita. Bangsa Israel bersentuhan dengan budaya dan kehidupan Mesir dan Kanaan yang najis, dan kita pun hidup dalam dunia yang najis dan penuh dengan dosa. Israel tidak dapat mengusir bangsa Kanaan dengan penuh, melainkan mereka menjadi satu dengan budaya Kanaan, dan mereka jadi tinggal bersatu dengan gaya hidup yang najis. Dan seperti itu Anda dan saya pun hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan sangat gampang untuk kita menjadi najis di dunia ini. Tetapi secara rohani, banyak sekali konten-konten yang najis yang kita berkontakan. Jadi sangat sulit untuk kita berjaga untuk tetap tahir, kan? Dan ketahiran itu sebenarnya kenajisan itu membuat sebuah tabir antara kita dan Allah. Dan satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kenajisan tidak selalu dianggap sebagai dosa. Beberapa iya, tapi tidak semua. Kenajisan dapat dibersihkan. Meskipun bukan dosa, kenajisan menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Bukan ketika kita dapat datang kepada Allah, kita tidak dapat menerima kehidupan yang dari Allah. Dan dengan cara seperti itu, kita mati. Bukan kenajisan itu sendiri, tetapi jarak yang disebabkannya, yang membuat kita terhalangi untuk datang kepada Allah untuk kurun waktu yang lama. Itulah yang membunuh kita. Itulah strategi iblis. Berapa sering kalian mengambil napas? Kita bahkan tidak memikirkan seberapa sering kita bernafas, karena kita bernafas tanpa berpikir, kan? Gimana kalau kita mengambil napas 1 kali dalam 1 menit saja? Siapakah yang lebih sehat? Orang yang terus bernafas atau orang yang bernafas setiap 1 menit saja? Orang yang mengambil napas setiap saat atau orang yang mengambil napas yang dalam semenit sekali? Seberapa sering kalian meminum air? Apakah lebih baik orang yang meminum air secara berkala sepanjang hari, atau orang yang minum air hanya sekali sehari atau 2 kali sehari? Siapa yang lebih sehat? Jadi secara rohani, tidak dapat datang kepada Allah secara terus-terusan, memiliki konsekuensi rohani yang membuat kita tidak dapat menerima Roh Kudus dan suplai kehidupan. Jadi, pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan pada mulanya, seberapa banyak kehidupan dapat ditemukan dalam dirimu? Seberapa banyak dari kehidupan Allah yang dapat ditemukan dalam dirimu? Apakah kalian kosong? Apakah kalian perlu diisi ulang?
menghindari kenajisan atau kecemaran dan berusaha untuk disucikan dan datang ke hadapan Tuhan adalah kehidupan orang-orang kudus sejati yang dibedakan dan merupakan suatu hak istimewa atau anugerah bagi anak-anak Tuhan. Janganlah kehilangan hak istimewa itu. Anak-anak, mau bapaknya itu orang penting, raja, atau presiden, mereka hanya perlu membuka pintu rumahnya dan memeluk ayahnya, dan mereka diterima kan. Tetapi orang-orang lain harus membuat appointment, harus menunggu berbulan-bulan sebelum dapat bertemu dengan raja kan. Kamu dan saya diberikan hak istimewa itu. Apa yang perlu kita lakukan adalah bukalah pintu itu dan masuklah. Apakah kalian mengerti betapa besarnya hak istimewa ini? Dan apa yang kita terima setiap kali kita bertemu dengan Allah? Kita dibersihkan dan kita diberikan kehidupan. Saya berdoa agar kamu dan saya menerima kehidupan itu. Berapa kali sehari? Atau berapa kali seminggu? Apakah hanya pada hari Minggu? Marilah kita juga datang untuk menjenguknya lebih sering lagi dan lihatlah perbedaannya. Apakah cobalah ini, cobalah kalau kalian mengambil napas yang panjang semenit sekali, kalau kalian melakukan itu selama sejam saja, kalian akan merasakan betapa sulitnya untuk terus hidup. Tetapi kalau kita bernapas secara berkala, itulah yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang sehat. Ketika kita mempelajari kitab Imamat, saya menunjukkan kepada kalian struktur kitab Imamat dan untuk pemikiran orang Ibrani, tempat di tengah memiliki arti yang terpenting dan tersignifikan. Jadi tengah-tengah adalah tempat yang penting. Jadi untuk orang Ibrani, Taurat atau Pentateuch itu memiliki 5 kitab kan, yaitu 5 kitab pertama di dalam Alkitab kan. Dan apakah kalian tahu 5 kitab itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Apa yang ada di tengah? Imamat. Jadi untuk orang-orang Ibrani, apa yang di tengah-tengah adalah fokus utama kan. Saya perlihatkan bagannya. Kalau kita melihat isi dan struktur Imamat dari luar yang warna ungu itu soal hal-hal yang di luar, kemudian di tengahnya tentang imam, kemudian masuk lagi tentang yang kudus, dan di tengah-tengahnya adalah tentang hari pendamaian. Hari pendamaian adalah fokus dari kitab Imamat, sehingga pesan utama dari Taurat adalah Imamat, dan pesan utama dari Imamat adalah hari pendamaian. Dan jadi fokusnya adalah bahwa Allah benar-benar menginginkan kita. Allah benar-benar menginginkan kita. Ia ingin hidup bersama-sama dengan kita. Ia ingin kita membuka pintu itu dan masuk melalui pintu itu ke tempat di mana ia berada. Max Lucado berkata, Pencipta bintang-bintang lebih memilih mati untukmu daripada hidup tanpamu, dan itu adalah sebuah fakta. Pencipta bintang-bintang lebih memilih mati untukmu daripada hidup tanpamu. Luar biasa kan? Itulah pesan dari kitab Imamat.
kita, umat manusia, kita telah kehilangan status sebagai makhluk hidup itu. Kita kehilangan kehidupan itu. Dan Yesus datang bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, jadi langkah seterusnya setelah pendamaian dosa-dosa, karena Allah menutupi dosa-dosa kita untuk suatu tujuan, kan? Jadi ini bukan akhirnya. Contohnya, Rahab dari Yeriko. Salmon adalah seorang dari bangsa Juda, dan ia masuk dalam garis keturunan yang garis keturunan kerajaan, kan? Apa yang terjadi antara Salmon dan Rahab? Mereka menikah. Tetapi sebelum pernikahan itu, apa yang harus dilakukan Salmon? Namanya berarti untuk menutupi, untuk mendamaikan. Jadi dia harus menutupi dan mendamaikan dan mengampuni semua dosa-dosa Rahab agar mereka dapat menjadi satu. Seperti itu, pendamaian adalah suatu proses, suatu proses yang tujuannya adalah ialah penebusan. Yesus mati di kayu salib untuk penebusan itu, supaya Allah dapat tinggal bersama dengan kita lagi. Supaya ia dapat tinggal bersama kita lagi. Pendiri gereja kita berkata, ketika Adam menolak dan mengingkari firman, menolak napas kehidupan dan yang diberikan kepadanya, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam dirinya. Dan itulah sebabnya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu kelihatannya baik untuk dimakan, sedap dipandang mata, dan menarik hati orang yang memakannya. Jika ia memiliki napas kehidupan dari Allah di dalam dirinya, maka pohon itu tidak akan terlihat baik. Jadi Adam itu kehilangan napas kehidupan itu, maka ia melihat pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat sebagai baik. Karena dia ada kekosongan, maka ia mengisi apa yang dilihat matanya. Yesus ingin memberikan kehidupan itu kembali kepada kita melalui firman-Nya, dengan memberikan firman-Nya kepada kita. Maka ia berkata, terimalah akulah firman, dan dia berkata, dengarkanlah firman-Ku dan percaya, maka kamu akan memiliki dan peroleh kehidupan. Ia ingin memenuhi kita kembali dengan kehidupan itu, namun orang-orang tidak mengerti hal itu, dan mereka tidak menerima firman itu. Hati mereka dipenuhi, kuping mereka telah dipenuhi oleh firman lain, oleh perkataan lain, dan kebohongan-kebohongan lain itu mengisi hati mereka. Maka Yesus menaruh firman-Nya, kehidupannya itu ke dalam darahnya, dan ketika darah itu masuk dalam ruang Maha Kudus dan dipercikkan di atas mezbah, maka Yesus membawa darah yang bersih itu, yang memiliki kehidupan di dalam darahnya itu, dan ia membaginya di atas mezbah kayu salib. Kehidupan dibungkus di dalam darah itu, dan dia menaruh kehidupan itu untuk kita. Dan kita membaca Imamat 17 ayat 11 dikatakan bahwa karena darah karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Yohanes 16 ayat 12-13. Inilah suatu kunci yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Karena Yesus ingin memberikan firman-Nya kepada murid-muridnya, tetapi
mereka tidak dapat menerimanya sehingga ia berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan saya berdoa agar kalian dan saya melalui firman ini dapat menerima kehidupan itu, dapat menerima kehidupan yang dibuka melalui sejarah penebusan. Apakah kalian memiliki kehidupan itu? Kalau kalian kalau kita tidak diisi oleh kehidupan yang sejaya itu, upaya-upaya penginjilan kita tidak akan berhasil. Kalau kecuali kita memiliki kehidupan itu, kita tidak dapat membagikan kehidupan itu dengan orang lain. Jadi saya berdoa agar setiap orang dapat dipenuhi dengan kehidupan itu. Setiap kali saya di pesawat, ada sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya. Ketika mereka memberikan kepada kita instruksi untuk untuk di dalam pesawat, setiap instruksi untuk situasi darurat, instruksinya adalah kita harus memberikan napas kepada anak kita dulu, baru kepada orang tuanya, kan? Tapi kita harus ingat bahwa kita harus terlebih dahulu diisi kehidupan sebelum kita dapat membagikannya. Ketuklah pintu Allah dan masuklah. Ketuklah pintu Allah dan masuklah. Saya perlu dibersihkan ya Bapa. Kiranya kalian dibersihkan, kiranya tidak ada tabir setipis apapun antara kalian dan Allah. Dan kiranya kalian boleh menerima kehidupan yang itu. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih ketika Engkau memberikan firman ini yang menyucikan kami. Bantulah kami untuk dapat datang kepadamu dan menerima firman-Mu setiap hari, detik demi detik. Kiranya kami berjalan bersama Roh Kudus agar setiap kekotoran, kenajisan itu tidak dapat mendekati kita. Bapa, kami berdoa agar kuasa darah-Mu, kuasa firman-Mu dapat menyucikan kami dengan bersih. Kami berdoa Bapa agar Engkau mengizinkan gereja Sion, setiap anggota gereja Sion untuk dipenuhi dengan kehidupan-Mu. Bapa, jangan lupakan kami, tapi biarlah kami dapat menerima suplai kehidupan setiap momen kehidupan kami. Bapa, kami mau menyanyikan kepadamu dan kami mau dibersihkan. Bapa, kami mau berdoa kepadamu dan dibersihkan. Bapa, kami berdoa ketika kami melakukan banyak hal yang berbeda untuk kerajaan-Mu. Jagalah kami supaya kami tetap bersih. Dan bantulah kami untuk tetap dipenuhi dengan kehidupan-Mu. Bantulah kami untuk dapat berluap-luap dengan kehidupan-Mu. Supaya kami tidak kehabisan kehidupan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.